Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarga termasuk sederhana, walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang. Tetapi Rasulullah lebih menyukai zuhud, sebab beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Sampailah suatu kali Rasulullah terpaksa berutang untuk memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berutang kepada seorang Yahudi di Madinah, namanya Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah sebagaimana dinubuatkan Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Maka begitu Rasulullah berutang kepadanya, Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tanggal waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu. Nabi Muhammad SAW suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah. Dia lalu menarik kain serban yang melingkar di lehernya sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri seperti hendak menyerang pria asing ini. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam, menahan murka. Nabi memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berutang padaku Muhammad, dan aku tahu kali ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata yang ditanya. "Bukankah belum tiba saatnya tenggang waktu pembayaran?" tanya Nabi lagi. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi sembari melepas serban Nabi. Maka Rasulullah berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sa' atau sekira 40 kilo kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sa' kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sa' itu untuk utang engkau, tapi 20 sa' lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal atau kas negara. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan pongahnya mencekik Rasulullah tepat di depannya? Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakang itu. Bagaimanapun, ketaatan Umar kepada Nabi SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 sa' kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua. Sang pencekik Nabi tadi mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah. Jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi. Aku tidak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengarnya, Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin San'ah, Zaid yang pendeta Yahudi ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar, aku Zaid bin San'ah," jawab si Yahudi dengan tenang. Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai Nabi, bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apakah engkau berpikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Jelas Zaid. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian, para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," tegas Zaid bin San'ah. Demikianlah pendeta Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.